Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Hadratal habaib wal muhtaramin wal ulama, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita hormati sahibul majlis fikri wa ta'lim al-bariyah Habibana wa Habib Fahmi bin Habib Ali bin Habib Hussein Al-Bar ta'ala itu hayati. Amin. Pada semua jamaah yang hadir, alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita kembali bersama-sama untuk kita bersama-sama menuntut ilmu, untuk kita membaca kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah karangan Habibana Al-Habib Sayyid Abdullah Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan manfaat ilmu yang manfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kehadiran kita bersama Allah akan mencatat kita termasuk orang-orang yang akan selamat, orang-orang yang akan bahagia, dan Allah menjadikan kita orang-orang calon-calon menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, dan kita istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya sehingga kita akan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kitab An-Nasaihud Diniyah al-Wasaya Imaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab An-Nasaihud Diniyah wal-Wasaya Imaniyah Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad rahimahullah rahmatan akbar wa nafa'ana bi ulumi fid daril amin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair wa nasihata al-muslimin min afdhalil qurbat warfa'id darajat wa ahammal muhimmat fid din wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'ihis salihin wal ulama'il alimin ar-rasikhin fil ilmi wal yaqin. Kemarin sudah kita sampaikan pembukaan dengan bacaan bismillah dan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekarang kita lanjutkan bacaan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini juga mengikuti Al-Qur'an. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa para hadirin? Sebab kalimat alhamdulillah itu kalimat ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah. Malah dalam satu ayat alhamdulillah itu hurufnya ada 8. Alhamdulillah hurufnya ada 8. Pintu surga ada 8. Karena surga itu ada 8, juga pintunya 8 juga. Makanya disebutkan orang yang memperbanyak membaca alhamdulillah itu pembuka pintu surga. Mudah-mudahan kita insya Allah akan masuk. Apalagi kita bersyukur. Kalimat ungkapan syukur ini dengan mengucapkan alhamdulillah
ada asyukur bil lisan, asyukur bil janan, asyukur bil arkan. Syukur dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, minimal alhamdulillah. Makanya banyak Al-Quran pun disebutkan kalimat-kalimat ini sebagaimana dalam surat Al-Fatihah itu yang kedua alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalimat hanya artinya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Pujian itu yang pantas hanya Allah. Walaupun ada beberapa pujian-pujian ya, ada hamdul qadim ala qadim, kemudian hamdul qadim ala makhluk atau ala hadis, bisa begitu. Kemudian hamdul hadis ala qadim, kemudian hamdul qadim ala hadis. Terus apa lagi? Hamdul hadis ala qadim. Itu ada pembagian seperti itu. Pertama, pujian Allah terhadap dirinya, maksudnya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pantas dipuji. Allah itu sudah pantas dipuji. Kalau kita hati-hati para hadirin, kalau kita dipuji itu harus hati-hati. Maka ada satu riwayat disebutkan begini: ketika orang memuji kita, kita berzikir kepada Allah. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab itu bisa menjadikan ini sesuatu yang tidak baik. Istilahnya ain ya, kena ain gitu. Makanya kalau kita punya anak, ada yang memuji, kita menyebut bersolawat kepada Nabi kita Muhammad, atau kita menyebut kalimat subhanallah, karena biar kita terhindar. Kenapa kalau ada orang mau khutbah, mau itu baca sholawat, terus orang yang mau ceramah shollu ala Nabi Muhammad, itu dalam rangka supaya terhindar dari pujian-pujian itu. Kadang-kadang pujian kalau nggak disebutkan nama Allah akan menjadikan sesuatu tidak baik. Makanya kalau manusia dipuji itu ya hati-hati ya, pujian itu kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya banyak, ya, Allah memuji dirinya banyak dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua ada pujian Allah atau qadim ala makhluk. Nah, pujian Allah kepada makhluknya, terutama kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, itu patut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu pujian Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sampai sifat-sifatnya Allah diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu pujian Allah kepada makhluk, khususnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ada lagi hamdul hadis alal hadis, pujian makhluk kepada makhluk. Nah, ini yang kita harus hati-hati ya. Kalau kita dipuji, kita sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Allah itu pemelihara alam semesta. Kata Rabbi itu Rabbil alamin, pemelihara alam semesta. Ya. Kata Rob, ya, Rob itu pemelihara, bisa juga pendidik. Rabbil alamin. Allah itu zat yang memelihara alam semesta. Makanya kalau dikatakan itu segala puji bagi Allah, milik segala puji hanya milik Allah, Rabbil alamin. Sekalian alam, biasa begitu. Maksudnya yang menjaga alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi kita Muhammad SAW rahmatan lil alamin, itu beda. Kalau Rasulullah SAW itu rahmatan. Kenapa rahmatan dengan Rabbul alamin? Rabbul alamin
Ya, Rabbil Alamin itu Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maksudnya Allah itu yang memelihara, yang menjaga alam semesta. Kemudian kalau Rasulullah rahmatan lil alamin, yaitu pemberi rahmat, pemberi kasih sayang kepada alam semesta. Kalau Allah Rabbil Alamin, penjaga alam semesta. Kalau Rasulullah SAW rahmatan lil alamin. Makanya kalau dalam tafsir Fatihah Al-Hamdulillah itu menggandeng dengan rahmatan lil alamin. Maksudnya Nabi kita Muhammad pembawa rahmat itu Rasulullah SAW. Karena Allah sendiri di dalam Al-Quran menyebutkan ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad hanya sebagai rahmat lil alamin. Makanya betul-betul luar biasa ini Rasulullah SAW dijadikan seperti ini. Jadi kita kan banyak-banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad seperti ada ini ya. Kemudian setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad menyebutkan setelah Rabbil Alamin alladzi ja'ala da'wata ilal huda. Dan dengan kalimat ini, perhatikan, dengan kalimat syukur ini, Rabbil Alamin, Allah itu penjaga alam semesta, Allah itu pemelihara alam semesta, alladzi, Allah juga zat, ya, ja'ala dakwah, yang telah menjadikan ad-dakwah, maksudnya dakwah ilal huda, untuk menuju kepada petunjuknya Allah Subhanahu ilal huda. Jadi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya yaitu Allah yang menjadikan dakwah untuk petunjuk, menuju petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada kita. Maaf, kita datang ke sini itu karena hidayah Allah. Malah Al-Imam Al-Ghazali di dalam kalimatnya para hadirin menyebutkan bitaufiqihi saral muti'u yuti'u. Karena hidayah taufik yang Allah berikan kepada seseorang, saral muti'u yuti'u, menjadikan orang itu taat kepada Allah. Ini maksud petunjuk seperti itu. Jadi sebab petunjuk Allah lah kita bisa menjalankan sholat 5 waktu, kita bisa menjalankan puasa Ramadan, bisa menjalankan puasa sunnah, bisa datang ke tempat taklim seperti ini. Mohon maaf, itu makanya yang menjadikan dakwah menuju petunjuk itu hanyalah Allah. Kalau dakwah di sini maksudnya ajakan yang mengajak kepada petunjuk hanyalah Allah. Allah lah yang memberikan petunjuk. Lain tidak. Jadi mohon maaf ya, kadang-kadang kalau yang baik sama yang nggak baik itu kebanyakan yang nggak baik. Contohnya begini, di sini tempat pengajian, walaupun banyak dikatakan itu penuh, tapi kalau ada tempat dangdutan itu lebih banyak, jumlahnya lebih luar biasa. Dan kadang-kadang untuk yang itu benar-benar usahanya luar biasa. Ini gampangannya gini, kalau kita lagi ngegim, ya, sama lagi sholat, fokusnya banyakkan ngegim apa ketika sholat? Ya Allah, itu kadang-kadang kita nggak adil ya beda. Kalau kita main HP, ya Allah fokusnya luar biasa. Giliran sholat kurang fokus. Coba kita harus bayangkan, maksudnya gini, ketika sholat pun kita harus fokus. Kita main HP bisa fokus, kenapa sholat kita nggak bisa fokus? Sebenarnya bisa, dua-duanya itu bisa. Kita bisa fokus, ya. Ketika kita baca Fatihah didengarkan, kemudian kita sapi Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin kalau itu kita fokus bisa, ya, bisa. Walaupun tidak 100%, minimal 75% kita. Ya, kalau fokus pasti bisa.
Itu pasti begitu. Makanya kan kalau kita lihat sahabat-sahabat itu dulu, kenapa? Ketika sholat, mohon maaf ya, sampai ada salah seorang sahabat, ya, sahabat itu mohon maaf, itu kena bisul, ya, kena bisul. Itu mau dioperasi. Kan dulu nggak ada, itu udah gede itu bisulnya luar biasa. Kalau pecah ya sudah, saat itu luar biasa bibir. Dan dulu belum ada sekarang apa? Untuk biar itu bius belum ada. Gampang. Nanti kalau sholat, Allah sampai selesai sholat asar itu sudah selesai. Sudah terasa dibelek di apa macam-macam, di apa dibelek pakai pisau, tidak terasa sama sekali. Sampai tahu sudah selesai. Itu dari fokusnya. Makanya yang bisa memberikan petunjuk hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Wadalalata 'alal khair. Juga yang menjadikan ad-dalalah 'alal khair. Dalalah juga petunjuk juga ya. Jalan, dalalah. Dalla yadullu dalan ya. Jalan kepada kebaikan. Kalau sudah dapat petunjuk, maka ada jalan menuju kebaikan. Makanya kalau bahasa kita itu, kalau hidayah itu petunjuk, taufik itu yaitu kebaikan yang kita lakukan. Ini yang sedang kita lakukan. Ini namanya ad-dalalah 'alal khair. Ya. Jadi jalan kepada kebaikan. Kalau sudah Allah kasih petunjuk, dakwah untuk menuju petunjuk, kemudian apa? Ad-dalalah 'alal khair, jalan kepada kebaikan. Kemudian apa? Wan nasihata lil muslimin. Wan nasihata lil muslimin. Dan kalau sudah menjadikan kebaikan itu menjadikan nasihat bagi orang-orang Islam. Kenapa kebaikan itu jadi nasihat? Walaupun nasihat bagi dirinya. Jadi mohon maaf ini, suatu saat andai kata kita mau males datang ke tempat pengajian, pikir seperti ini, ya Allah, kita sudah jadi orang baik, masa kita males untuk melakukan kebaikan? Itu maksudnya nasihat untuk dirinya, ya, lil muslimin, dan bagi orang-orang Islam. Kemudian apa? Min afdalil qurba warfa'id darajat. Bukan sekedar itu saja. Setelah sudah kebaikan, nasihat bagi orang Islam, Allah juga yang menjadikan min afdalil qurban. Kalau bahasa qurban di sini itu dari sebaik-baik yang mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya ibadah, melakukan dari afdolnya, utamanya ibadah kepada Allah. Setelah kita melaksanakan utamanya ibadah kepada Allah, kenapa Allah katakan bahwa kebaikan itu adalah utamanya ibadah kepada Allah? Karena kebaikan itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan kita di tahun 1445 Hijriah. Tak 10 hari yang lalu kita 1443 Hijriah. Itu kan dari hijrah. Hijrah itu pindah, ya. Hijrah itu pindah. Kalau zaman Rasulullah itu pindah dari Mekah ke Madinah. Kalau sekarang kita harus pindah juga. Dari apa? Pindah dari sesuatu yang tidak baik menjadi yang baik, dari yang baik agar tambah lebih baik. Itu, ya. Maka warfa' darajat. Allah akan angkat derajat kita ke tempat yang paling tinggi. Kemudian wa ahammal muhimmat fid-din. Wa ahammal muhimmat fid-din, dan akan menjadikan sesuatu yang paling penting, himmah, ya. Himmah itu kesemangat fid-din dalam agama, menjadikan kita tambah semangat. Yang paling penting itu kesemangatan di dalam agama. Ini ada kisah. Terus Ada kisah masalah semangat. Jadi
masalah semangat ya. Jadi orang itu dalam melakukan apapun itu harus himmatul ali, ya. Himmatul ali, punya kesemangatan yang tinggi. Nah ini orang kalau sudah begitu akan menjadikan yang paling penting apa? Muhimmatil fiddin, semangat di dalam agama. Maksudnya apa? Di dalam menjalankan agama. Ya Allah. Harus punya himmatul aliyah, kesemangatan yang tinggi, pasti akan berhasil. Ini ada satu kisah. Ini di Baghdad. Baghdad kan satu kerajaan. Ini yang dalam kitab ini. Saya baca dalam salah satu kitab ini. Kitab kalau nggak salah ini di dalam kitab syarahnya Arba'in An-Nawawiyah, ya. Namanya Jawahirul Lu'lu'iyah karangan Al-Imam Al-Jardani. Ini disebutkan masalah himmatul ali. Orang kalau punya kesemangatan yang tinggi itu pasti akan dia dapat. Walaupun sesuatu yang tidak mungkin. Bahasa kita begitu. Kalau yang masih berdunia pasti akan didapatkan. Suatu saat begini, ada seorang raja di Baghdad ini punya seorang anak perempuan. Biasanya kan anak raja kan cantik ya. Ya, raja semuanya terpenuhi, pasti cantik sudah. Pas kebetulan ada orang miskin, pemuda miskin senang sama. Coba nanti. Ini memang kejadian nyata. Jadi di Baghdad itu seorang raja punya seorang gadis cantik, punya putri cantik. Pas kebetulan ada pemuda miskin suka sama dia. Akhirnya tersebar. Suka sama anaknya raja. Ya, putri raja yang cantik. Kedengaran sama raja. Panggil ke pemuda, suruh dipanggil. Pemuda yang miskin itu. Hai pemuda, betul kamu suka sama anak saya? Betul. Kalau kamu memang suka, kamu bawakan anak saya 1 kintal intan, maksudnya permata ya, mutiara. 1 kintal mutiara, coba. 1 kintal mutiara. Oh iya, bismillah. Bisa, insya Allah saya cari. Padahal itu udah bisa. Bayangkan 1 mutiara saja susah, apalagi 1 kintal mutiara. Akhirnya pemuda itu makan, tapi semangatnya luar biasa. Nanya sama orang-orang, itu mutiara itu tempatnya di mana? Mutiara itu tempatnya di laut. Mutiara itu tempatnya di laut. Akhirnya ya sudah, dia ke laut bawa ember, mau apa? Mau kuras laut. Laut mau dikuras. Kira-kira kalau logika bisa nggak? Orang-orang kamu ngomong ada pemuda gila gara-gara suka sama raja. Ada pemuda gila suka sama raja. Dan laut dikuras. Kan nggak mungkin. Seorang pemuda ini luar biasa semangatnya. Ditonton tuh orang-orang pada nonton, ya. Habis itu dia ke laut, bawa ember. Kan bawa ember menguras laut ini. Dikuras 1, 2, orang-orang ada orang gila, pemuda gila. Laut dikuras, kan gak mungkin bisa. Pas waktu zuhur dia sholat dulu, berhenti istirahat. Setelah zuhur mulai lagi sampai asar, sampai maghrib, sampai isya, sampai malam hari. Omongannya macam-macam sudah. Mau namanya pemuda miskin ya, dan kesampean gara-gara kayak kesampean suka sama anak raja untuk bawa mutiara 1 kintal. Subhanallah. Allah lagi ngomongin inilah seorang pemuda yang akan berhasil dengan kesemangatan. Pas malam-malam, ya, pas dia ketiduran,
Sampai yang namanya murah dari pagi sampai malam, coba bayangin. Itu laut goyang, subhanallah. Ternyata muncul seekor ikan besar bawa mutiara, gedenya itu seberat 1 kintal. Coba langsung dikasih. Allah kasih kan? Karena semangat. Ya benar-benar namanya suka kan, apa aja dikerjain, dilaksanakan. Di bawah itu mutiara 1 kintal. Kasih kerajaan nih, bukti cinta saya kepada putri Bang. Saya lamar dengan 1 kilo geleng-geleng kepala ini. Dari mana ini? 1 gede banget, diangkat 1 kintal, bayangkan beratnya. Dari mana? Ini raja itu mungkin pikirannya nggak mungkin dia dapat 1 kintal. Allah dengan kekuasaan Allah, kesemangatan seorang pemuda ini Allah kasih. Akhirnya kata raja, ini bukan pemuda sembarang, luar biasa, pantas ini jadi calon mantu. Dinikahkan. Setelah dinikahkan, lama-lama kan raja tua, harus ada pengganti. Anaknya nggak pada benar. Dia punya anak laki-laki pemalas semua. Yang pantas dari raja ya ini, mantu. Sudah dapat istri cantik, jadi raja. Karena anak-anak saya ini tidak seperti ini, punya kesemangatannya. Pasti kalau punya kesemangatan pasti akan berhasil di dalam membina kerajaan ini. Akhirnya jadi raja. Karena apa? Himmatul ali. Nah ini. Jadi kalau sudah kita berkebaikan, petunjuk, nasihat yang datang, Allah angkat derajat kita, maka ahamul muhimmat fid-din, penting akan menjadikan kesemangatan yang tinggi di dalam agama kita. Maksudnya untuk melaksanakan agama, perintah-perintah agama. Kemudian wadalika, dan yang demikian itu ya, yang seperti itu kalau sudah semangat, wadalika sabilu anbiya illahil mursalin. Itulah jalannya para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi, para rasul kan seperti itu jalannya, ya. Semangat dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus seperti itu. Itu jalannya para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu saja? Tidak. Wa auliyai, dan jalannya para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para kekasih Allah itu begitu. Itu luar biasa. Semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat di dalam menjalankan agama Islam. Jadi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah mantapkan Islam kita, Allah kokohkan akidah kita, itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Wa auliya'i sholihin, yaitu kekasih Allah yang soleh. Kemudian apa? Wal ulama'il alimin, dan ulama-ulama yang alim, yang amil. Alim dan amil, maksudnya yang menjalankan ilmunya. Ar-rasikhin fil ilmi wal yakin. Ini fil ilmi wal yakin, karena ilmu dan keyakinan. Karena ilmu dan keyakinan. Nah, kita ngaji dengan ilmu kita akan menjadi yakin. Kenapa harus yakin? Yakin itu di atasnya. Jadi yakin itu di atasnya iman. Kalau al-iman yazid wa yanqus. Ini penting. Kenapa harus ilmu wal yakin? Ya. Ilmu wal yakin. Dalam keilmuan dan keyakinan.
Kenapa harus ilmu dan yakin? Ini penting sebabnya. Karena ilmu kita akan jadi yakin. Dan yakin itu di atasnya iman. Ya. Yakin itu di atasnya. Kalau iman doang itu bisa yazid wa yanqus. Bisa tambah, bisa kurang. Bisa tambah, bisa loyo maksudnya ya. Suatu saat kita lagi semangat. Pasal itu. Tapi kalau sudah yakin, al-iman yazid wa la yanqus. Kalau yakin, al-iman yazid wa la yanqus. Kalau yakin, sudah tingkatan yakin, al-iman yazidul iman akan tambah terus, wa la yanqus, tidak akan. Ya, tidak akan loyo iman kalau sudah yakin. Tapi dasarnya dengan ilmu. Maaf ya. Iman. Tapi tanpa ilmu bagaimana? Maka Allah dalam Al-Quran yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya kan? Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Tapi satu derajat. Tapi kalau utul ilma darajat, tapi orang yang iman dan berilmu derajatnya lebih tinggi. Itu dalam bahasanya begitu. Jadi kalau orang beriman satu derajat, diangkat derajatnya orang. Tapi kalau iman dan berilmu derajatnya. Nah, itu karena sampai yakin. Kalau sudah yakin itu sudah luar biasa. Ya. Kalau sudah yakin sudah luar biasa. Hanya pernah terjadi zamannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa suatu saat itu ada dua orang meninggal dunia. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Coba bagi. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Coba. Bahasanya begini. Yang satu biasa berbuat dosa, yang satu biasa ibadah. Kalau logika kita, itu pas partinya baru. Yang datang duluan kemana? Yang ahli ibadah, yang ahli maksiat. Kan yang ahli ibadah kan? Nabi Musa ditahan oleh malaikat Jibril. Nabi Musa, kamu jangan datang ke sana dulu, ke orang ahli, tapi datanglah ke yang ahli maksiat. Kenapa? Kita malaikat Jibril. Akhirnya dijawab oleh malaikat Jibril. Walaupun dia biasa berbuat dosa, dia yakin dengan engkau. Kalau yang ahli ibadah itu masih ragu-ragu, ikut-ikutan doang ibadah, tapi nggak pakai ilmu, nggak ngaji. Coba, nggak pakai ilmu, jadi nggak yakin. Katanya kalau memang Nabi Musa sebagai nabi, ya karena memang orang-orang menyebut dia nabi, kan begitu. Karena nggak pakai ilmu, yakin iman doang. Ya, tapi kalau ini walaupun maaf, dia terkenal itu berbuat dosa, dia ahli maksiat, tapi dia yakin apapun sampai dia ketika mau meninggalnya dikasih tahu sama malaikat Jibril. Ya, kata malaikat Jibril kasih tahu, malaikat Jibril katanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih tahu kalau dia walaupun dia yakin dengan hati yang benar-benar dia pernah mendengarkan bahwa engkau adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah dan dia yakin dengan kenabian yang engkau adalah. Yakin doang dengan Nabi Musa. Apalagi kita yakin dengan Nabi kita Muhammad. Itulah maka pantas fil ilmi wal yakin, dengan ilmu dan yakin penting. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Insyaallah. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan baru nanti wassallallahu salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ini saja yang mohon maaf ya, kekurangannya banyak dari saya, mohon maaf ya. Mudah-mudahan yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi, dan mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana
أسرفنا وأننا أسرفنا لنا أسرفنا وتب علينا توبة واغفر لكل خوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وأرضي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول يحظى بكل سل صلى وسلم ربي عليه أدنبي وآله وصحبه عدد رسل صحبه والحمد لله الذي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين في دوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالتي ومطلع على سرائري ونيتي اكتب جميع حاجتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديواني سادتي واسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضا مستسلم لقضاء فاغفرني من أوليائك واسلك في سبيل هداك والحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.